pembelajarannya bersama Ibu Risma Dwi Septiani dan Ibu Delia Ferdianti. Apa kabarnya anak-anak hebat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi sekarang kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu melakukan 5M ya. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Agar kalian menyimak materinya dengan nyaman, coba sebaiknya kalian mandi terlebih dahulu ya. Ada yang sudah mandi, lalu juga berpakaiannya yang bersih dan juga rapi. Tidak lupa untuk sarapan dulu ya, agar pembelajarannya bisa dilakukan dengan penuh semangat. Ayo, siapkan juga peralatan belajar kalian ya. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah membaca teks, kalian dapat memasangkan gambar bagian tanaman yang bisa dimakan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menulis ungkapan pujian secara tertulis sesuai gambar dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah membaca teks, siswa kalian dapat menyebutkan aturan merawat tanaman di rumah dengan benar. Dan yang keempat, melalui latihan soal cerita, kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan bantuan benda konkret dengan tepat. Nah anak-anak, manfaat pembelajaran hari ini kita bisa mengenal nih bagaimana ya manfaat dari tanaman, jenis makanan yang berasal dari berbagai bagian tanaman. Mengingat kembali bagaimana ungkapan pujian, dan juga kita bisa menghitung penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah melalui soal cerita. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini terdiri dari berbagai tanaman dan ternyata dari tanaman-tanaman ini bisa kita konsumsi loh sebagai makanan. Coba kalian lihat, misalnya ada pohon pisang, pohon pepaya, dan masih banyak lagi. Sekarang coba kalian simak ya, Ibu akan membacakan sebuah teks bacaan. Tanaman terdiri atas berbagai bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaatnya. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan juga pepaya. Ada juga yang dimakan daunnya, seperti bayam dan juga kangkung. Ada juga yang dimakan bijinya nih, misalnya kedelai dan juga kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batang dari tanaman untuk bisa dimakan, seperti contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, bisa kalian pahami bahwa tanaman itu terdiri dari bagian-bagiannya ya, dan setiap bagiannya itu memiliki manfaat. Salah satunya manfaatnya yaitu bisa menjadi makanan. Nah anak-anak, sekarang coba kalian lihat dari gambar-gambar ini. Manakah makanan yang berasal dari tanaman nih? Di sini gambarnya ada susu, ada jagung, nasi dan lain-lain. Mana saja yang berasal dari tanaman? Iya, betul ya, yang berasal dari tanaman adalah jagung, nasi, tempe, dan juga buah-buahan.
Hebat kalian semua bisa mengetahui ya mana makanan yang berasal dari tanaman. Sekarang untuk latihan, coba kalian kerjakan halaman 124 pada buku tema kalian dengan cara menarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang bisa dimakan. Misalnya nih di sini ada gambar jeruk. Jeruk itu merupakan bagian tanaman apanya ya? Jeruk adalah buah dari tanaman. Maka kita tarik garis dari gambar jeruk, kita tarik garis ke teks atau tulisan mengenai buah, ditarik garisnya. Nah, seperti itu ya. Untuk yang lainnya kalian coba tarik garis latihan, lakukan di rumah ya sebagai tugas. Nah, anak-anak, apabila tanaman tumbuh dengan subur dan berkembang biak, maka akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Tentunya kita harus merawat tanaman tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai aturan merawat tanaman. Coba diingat kembali, ada apa saja ya aturan dalam merawat tanaman? Iya, betul. Misalnya menyiram tanaman, memberi pupuk, memastikan tanaman terkena sinar matahari, dan menyiram tanaman. Coba kalian lihat gambar berikut. Di sini ada gambar Ibu dan Dayu. Ibu akan bacakan teksnya ya. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah, dari gambar tersebut, apa saja yang dilakukan Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Iya, betul. Ibu mengatur penempatan tanaman sehingga terlihat menjadi rapi. Coba bagaimana ya cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Ada yang disusun berjajar di atas rak dan juga ada yang digantung di pot. Nah, kalian bisa lihat ya, rumah Dayu jadi terlihat lebih indah. Sekarang coba kita beri kalimat pujian untuk Dayu. Seperti ini, misalkan, wah, pandai sekali Dayu merawat tanaman itu. Tanaman itu terlihat lebih rapi. Seperti itu ya, contoh kalimat pujian yang kita berikan untuk Dayu. Nah, nanti kalian coba buat kalimat pujian berdasarkan gambar ya yang ada di buku tema pada halaman 133. Anak-anak di rumah coba simak kembali ya. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan oleh kita. Nah, bagian daunnya juga dapat dimakan oleh kita. Nah, biji pepayanya juga dapat ditanam kembali. Nah, biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam buah biji pepaya. Nah, petani rajin merawat tanaman pepaya. Nah, pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Lalu buah dipanen dan dijual. Petani menjual pepaya tersebut ke pasar. Petani membawa 2 buah keranjang pepaya. Keranjang satu berisi 12 buah pepaya dan keranjang yang kedua berisi 15 buah pepaya. Kira-kira berapa ya jumlah seluruh buah pepaya yang dimiliki oleh petani tersebut? Nah, anak-anak, cara menjumlahkan seluruh pepaya bisa kalian jumlah dengan cara bersusun ke bawah yang telah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, coba kalian tuliskan terlebih dahulu, di keranjang 1 terdapat 12. Nah, di bawahnya kalian tulis jumlah keranjang yang kedua, yaitu sebanyak 15. Jadi, nanti kalian jumlahkan angka yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu angka 2 dan 5. Jumlahnya
Nah, selanjutnya kalian jumlahkan angka yang di depan. Ada angka 1 dengan angka 1. Jadi 1 ditambah 1, 2. Jadi jumlah seluruh pepaya yang dimiliki oleh petani sebanyak 27 buah pepaya. Nah, selain itu juga kalian bisa menjumlahkan seluruh gambar pepayanya. Apakah sebanyak 27? Ya, betul ya. Seluruh jumlah pepaya sebanyak 27 buah pepaya. Supaya kalian lebih mengerti, coba kalian latihan menjawab soal yang ada pada halaman 135 yang ada di buku tema kalian ya. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai manfaat tanaman bagi kita. Lalu kita juga sudah mengulas kembali mengenai aturan merawat tanaman. Nah, kita juga tadi sudah mengingat bagaimana cara menjumlahkan dua bilangan caca dengan cara bersusun ke bawah. Nah, selain itu juga tadi kita sudah mengingat kembali mengenai ungkapan pujian. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda kalian yang sudah menemani kalian belajar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu, terima kasih telah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.